Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tugas yang materinya sifat-sifat grup dan orde unsur. Saya akan share screen. Oke, ini soalnya. Yang pertama menanyakan orde unsur, kemudian 2 dan 3 itu menunjukkan bahwa grup G, G-nya ini adalah grup ya, adalah abelian. Nah, kita potret dulu yang pertama ya. Diketahuinya orde A-nya 5, B-nya bukan identitas, AB A inverse sama dengan B kuadrat. Kita potret dulu. Tadi yang diketahui A, B, A inverse sama dengan B kuadrat. Ini belum ada tanda kurung ya. Kita kuadratkan kedua ruas. Maka saya peroleh atau lebih bagus saya ganti saja. B kuadrat saya kuadratkan itu sama dengan AB A inverse dikuadratkan, dan ini sama dengan ini B pangkat 4 ya, sama dengan AB A inverse dikali AB A inverse, dan ini sama dengan A B menggunakan sifat asosiatif ya, dalam kurung A inverse A, kemudian B A inverse. Saya lanjutkan di bawah sini. Kita peroleh AB, ini identitas, B A inverse, ke bawah aja deh. Kemudian hasilnya adalah AB, B kali A inverse, kemudian kita gunakan lagi sifat asosiatif, maka kita peroleh A kuadrat, bukan A kuadrat, tapi A oke ya. Jadi A B kuadrat. Nah, jadi kita peroleh AB kuadrat A inverse sama dengan B pangkat 4. Kemudian, kenapa ini harus kita kuadratkan ya? Ya, dari awal ini. Karena yang kita punya B kuadrat sama dengan sesuatu gitu ya. Mungkin kalau yang kita punya B pangkat 3 sama dengan AB A inverse misalnya, maka kita bisa melakukan perpangkatan 3. Oke, sampai sini kita substitusi si B kuadratnya ini. Oke ya, kalau kita substitusi, saya taruh di sini aja. Jadi A B kuadratnya itu adalah A B A inverse kali A inverse sama dengan B pangkat 4. Gunakan lagi sifat asosiatif, gitu ya. Gunakan lagi sifat asosiatif, maka kita peroleh A kuadrat B A pangkat negatif 2 sama dengan B pangkat 4. Nah, sampai sini ingat yang diketahuinya orde A-nya itu sama dengan 5, maka ini artinya A pangkat 5 sama dengan E. Berarti kita harus mendapatkan A pangkat 5 dan A pangkat negatif 5. Kalau A pangkat 5 itu sama dengan E, maka pangkat negatif 5 juga E. Karena itu sama aja dengan A pangkat negatif 5 itu A pangkat 5 dipangkatkan dengan negatif 1. Atau inverse dari A pangkat 5. Nah, lanjut. Saya tulis sebelah sini. Oke, ini ya. B pangkat 4 dari sini. Kita kuadratkan. Jadi sama dengan A kuadrat B A pangkat negatif 2. Dikuadratkan juga. Dengan sifat asosiatif, kita peroleh seperti ini. Ya. Oh, bukan, ini definisi pangkat 2 ya. Baru ini sifat asosiatif.
A kuadrat B. Kemudian di sini A pangkat negatif 2, A pangkat 2. Dan B A pangkat negatif 2 dikali AB pangkat. Dikali A pangkat negatif 2. Kemudian ini hasilnya identitas. Karena A pangkat negatif 2 tambah 2 itu sama dengan A pangkat 0. A pangkat 0 itu adalah identitas. Langsung saja, ini identitas, kemudian dikalikan, maka saya peroleh A kuadrat B, B A pangkat negatif 2. Jadi dari sini, dengan sifat asosiatif, saya peroleh A pangkat negatif 2. Gitu. Nah, kemudian kembali lagi, B kuadratnya itu adalah A B A inverse. Oke, saya tulis di atas ya. Oke, sini nih kotretannya. Jadi B pangkat 8 itu sama dengan A kuadrat, B-nya saya ganti dengan AB A inverse, ini A pangkat negatif 2. Dengan sifat asosiatif kita peroleh pangkat 3. Ya. Ini B, ini A pangkat negatif 3. Jadi kita peroleh A pangkat 3, B kali A pangkat negatif 3 sama dengan B pangkat 8. Kita lanjutkan proses itu. Saya hapus dulu. Jadi terakhir tadi saya peroleh A pangkat 3, B A pangkat negatif 3 sama dengan B pangkat 8. Kita kuadratkan lagi. Pangkat 2, B pangkat 8 dipangkatkan 2. Dengan cara yang sama dengan sebelumnya, maka kita akan peroleh A pangkat 4, B A pangkat negatif 4, sebelah sini, sebelah kanan B pangkat 16. Silakan diuraikan ya. Nah, dengan cara yang kita belum mendapatkan A pangkat 5, maka kita pangkatkan 2 lagi. A pangkat 4, B A pangkat negatif 4, pangkat 2 sama dengan B pangkat 16, pangkat 2. Nah, dengan cara yang sama gitu ya. Nanti mulainya dari sini. A pangkat 4, B A pangkat negatif 4 sama dengan B pangkat 32. Uraikan, nanti akan diperoleh ujungnya A pangkat 5, B A pangkat negatif 5 sama dengan B pangkat 31. Nah, tadi ini identitas, maka saya peroleh B sama dengan B pangkat 31. Nah, dari situ dengan aturan pencoretan, bukan 31, ini 32. Dengan aturan pencoretan saya dapatkan B pangkat 31 sama dengan E. Nah, perhatikan ini. Jangan lupa B-nya itu bukan identitas katanya. Jadi kalau B pangkat 31 sama dengan E, orde B itu kemungkinan 1. Ya, kemungkinan 1 atau 31. Kebetulan 31-nya bilangan prima. Nah, karena B-nya bukan identitas, maka orde B-nya bukan 1, tapi 31. Seperti itu. Nah, kira-kira cara menulis buktinya seperti ini. Ini lembar pertama, silakan diperhatikan. Ini lembar kedua. Ini lembar ketiga, dan kita peroleh orde B-nya sama dengan 31. Kemudian soal yang kedua, diketahui A dan B anggota grup G, dan AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Buktikan bahwa G abelian. Nah, ini yang diketahui. G-nya grup ya. Nah, boleh membuktikannya dengan cara seperti ini. Menuliskannya ya. Nah, sekarang ini buktinya. Kita gunakan definisi pangkat ya. AB kuadrat itu AB, AB. AB kali AB.
A kuadrat B kuadrat, AA dikali BB. Lihat kurungnya. Kemudian ini sifat asosiatif, setelah itu kita gunakan aturan pencoretan. Maka diperoleh ini. Terbukti ya, AB sama dengan BA, atau di sini BA sama dengan AB. Nah, ini tidak perlu dikontrak lagi. Oke, kembali lagi ke sini. Sebagian besar mahasiswa itu berhenti di sini. Berhenti di A pangkat 5, B A pangkat negatif 5 sama dengan B pangkat 32. Kemudian berkesimpulan bahwa orde B-nya sama dengan 32. Nah, ini salah. Gitu ya. Karena harusnya kita sampai diperoleh B pangkat sesuatu sama dengan E. Gitu. Seandainya B pangkat 32 sama dengan E. Itu ordenya belum tentu 32. Bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 16, bisa 32 itu sendiri. Gitu ya. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Lihat lagi soal yang ketiga. Ini ya. AB pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 B pangkat 3, kemudian AB pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 kali B pangkat 5. Nah, ini oke, kita mulai dari AB pangkat 5. AB pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 B pangkat 5. Ini sifat perpangkatan aja dengan asosiatif ya. Pangkat 5 itu berarti AB banyak 5 kali. Banyak 5 faktor. Kemudian ini A, atau di sini A pangkat 4 saja. Kemudian ini B pangkat 4 kali B, gitu ya. Ini A. Kemudian dengan sifat asosiatif, kurungnya kita geser, nanti dengan aturan, setelah itu gunakan aturan pencoretan, A ini habis, kemudian ini B, gitu ya. Kemudian akan saya peroleh AB pangkat 4 sama dengan A pangkat 4, B pangkat 4. Kemudian dengan cara yang sama, dengan cara yang serupa dengan itu, AB pangkat 3, dan ini yang diketahui, dengan cara yang serupa dengan itu, kita akan peroleh AB kuadrat sama dengan A kuadrat B. Oh, salah. Ini salah. Diperoleh, ini juga salah nih. Aduh. Ya, saya hapus dulu. Yang ini salah. Oke, lanjut. Jadi harusnya BA. Ini juga sama. BA pangkat. Ini ya. Kan jadinya BA, BA, dan seterusnya. BA kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita bisa mulai dari sini, bisa juga mulai dari sini. Untuk selanjutnya, ini kita kuadratkan aja. BA kuadrat dikuadratkan lagi sama dengan A kuadrat B kuadrat. Dikuadratkan. Kemudian kita gunakan, ini kan artinya BA pangkat 4 sama dengan A kuadrat B kuadrat dikali A kuadrat B kuadrat karena pangkat 2. Nah, BA pangkat 4-nya tuh ini. A pangkat 4, B pangkat 4 sama dengan A kuadrat. Oke, pakai sifat ini ya. B kuadrat. Nah, kita gunakan aturan pencoretan. Dari sini saya peroleh itu ya. Kedua ruas dari kiri dikalikan dengan A pangkat negatif 2. Kemudian dari kanan kalikan dengan B pangkat negatif 2 juga. Maka saya peroleh A kuadrat B kuadrat sama dengan B kuadrat A kuadrat. Nah, A kuadrat B kuadrat, ini coret tadi ya. A kuadrat B kuadrat. Nah, lihat di sini. A kuadrat B kuadrat sama dengan BA kuadrat.
sama dengan B kuadrat A kuadrat. Kalau udah ini, lihat aja soal nomor 2 tadi. Ya, soal nomor 2 yang bilang AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat mengakibatkan abelian. Atau, bolehlah kalau mau, BA kali BA sama dengan BB A gitu ya. Dengan aturan pencoretan kan ini coret. Maka saya peroleh AB sama dengan BA. Nah, itu membuktikan bahwa Q-nya abelian. Nah, kira-kira begini cara menulis buktinya. Jadi, dari situ kita peroleh AB kuadrat sama dengan B kuadrat A kuadrat. Lanjutkan lagi seperti ini. Jadi, kira-kira seperti ini cara nulisnya. Nah, mungkin itu pembahasan kali ini. Dan terakhir, oh ya udah, slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa belajar lebih lagi, lebih giat lagi supaya lebih mahir dalam membuktikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.